Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 tugas besar pengantar komputer dan software. Di sini kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat, yaitu program untuk menghitung proyeksi penduduk, di mana kami beranggotakan saya Hevi Fatia dengan NIM 121220137. Saya Legina Agustiana Artonang dengan NIM 121220118. Saya Terry Gracia Manik dengan NIM 121220122. Ini adalah tampilan dari program kami. Yang pertama bisa dilihat di baris 4 sampai 5 itu merupakan header yang mana include itu berfungsi untuk menginput fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file, dan IOStream itu berfungsi untuk memanggil perintah output seperti cin dan cout. Lalu di baris kelima itu using namespace std adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama. Di baris ketujuh itu ada inMain yang merupakan fungsi utama yang akan dibaca pertama kali oleh compiler. Lalu dideklarasikan variabel bilangan dengan tipe data integer, lalu variabel n dengan tipe data float, dan diarraykan 4 angka saja. Jadi pemrogram hanya boleh menginputkan 4 angka saja. Lalu variabel ulangi dengan tipe data string. Di baris 11, tipe perulangan yang melakukan perulangan setelah aksi atau algoritma dilaksanakan. Di baris 12 sampai baris 19 itu merupakan output judul dari program kami, yaitu proyeksi penduduk. Di baris 20 itu ada cin atau inputan user, yang mana user akan menginput angka 1, 2, atau 3 yang keterangannya ada di baris 14 sampai 18 sesuai kebutuhan. Dengan variabel namanya bilangan. Di baris 21 itu adalah percabangan if dengan kondisi bilangan sama dengan 1. Di baris 22 sampai baris 26 itu adalah output yang akan menampilkan beberapa kalimat di saat program dijalankan nantinya. Di baris 27 itu ada cin atau inputan user untuk variabel n dengan array 0, lalu cout atau outputnya nanti keluar jumlah penduduk pada tahun n atau pn. Lalu di baris 29 ada cin atau inputan user untuk variabel n dengan array 1, lalu akan menampilkan output selisih tahun yang dicari dengan tahun awal atau M. Di baris 31 ada cin atau inputan user untuk variabel n dengan array 2 dan akan mengeluarkan output selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui atau n. Di baris 33 ada cin atau inputan user dengan untuk variabel n dengan diarraykan 3, lalu akan menampilkan output tm sama dengan rumus yang kami buat, n dengan array 0 dikurang n dengan array 2 dibagi n array 3 dikali n array 1 dikurang n array 0. Lalu outputnya nanti ada penduduk yang diestimasi. Program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hevi Fatia. Baik, selanjutnya pada baris ke-35 ada percabangan else if, di mana ketika kondisi pertama tidak terpenuhi. Akan muncul output jumlah penduduk pada tahun awal dengan rumus
P0 sama dengan PM dikurang M per N dikali PN dikurang P0. Akan muncul output jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan. Dengan baris ke-42 ada inputan N dengan array 0, di mana akan muncul output jumlah penduduk pada tahun N. Selanjutnya, ada inputan N dengan array 1, di mana input bilangan yang akan dieksekusi pada operasi dan akan muncul output selisih tahun yang dicari dengan tahun awal M. Pada baris ke-46 ada inputan N dengan array 2, di mana akan muncul output selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui. Pada baris ke-48 akan ada inputan N dengan array 3 dengan rumus PO sama dengan N dengan array 0 dikurang N dengan array 2 dibagi N dengan array 3 dikali N dengan array 1 dikurang N dengan array 0 dan akan muncul output penduduk dasar. Selanjutnya pada baris ke-50 ada percabangan else if di mana ketika kondisi kedua tidak terpenuhi. Akan muncul output jumlah penduduk pada tahun N, di mana dengan rumus PN sama dengan N dibagi M dikali PM dikurang M dibagi N dikali PO dikurang PO. Dan akan muncul outputan pada baris ke-56 yaitu jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan. Pada baris ke-57 ada inputan N dengan array 0, di mana akan muncul output jumlah penduduk pada tahun awal. Pada baris ke-59 ada inputan N dengan array 1 dan akan muncul output selisih tahun yang dicari dengan tahun awal. Pada baris ke-61 ada inputan N dengan array 2, di mana akan muncul output selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui. Dan pada baris ke-63 ada inputan N dengan array 3, akan muncul output PN sama dengan N dengan array 3 dibagi N array 2 dikali N dengan array 0 dikurang N dengan array 2 dan dibagi N dengan array 3 dikali N dengan array 1 dan dikurang N dengan array 1. Maka akan muncul output penduduk. Selanjutnya pada baris ke-65 ada else, di mana else berlaku jika tidak memenuhi semua kriteria. Dan akan muncul output ingin melakukan perhitungan lagi, jika iya maka tekan Y dan jika tidak maka tekan N untuk mengakhiri perhitungan. Maka eksekusi perulangan setelah semua aksi atau algoritma dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan program. Nah, terlihat di sini, yang pertama kita akan disuruh memilih salah satu perhitungan yang diinginkan. Kita akan coba mulai dengan jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan. Kita akan menginputkan angka 1. Nah, di sini terdapat rumusnya. Kemudian, kita akan memasukkan jumlah penduduk pada tahun awal. Misalnya kita masukkan 700.000. Kemudian, jumlah penduduk pada tahun N, 600.000. Selisih tahun yang dicari, kita masukkan 4 tahun. Lalu selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui, kita masukkan 2. Sehingga diperoleh PM sama dengan 500 penduduk yang diestimasi. Nah, jika kita ingin melakukan perhitungan lagi, kita cukup tekan Y. Nah, terlihat kita akan memilih salah satu perhitungan lagi. Kita coba pada perhitungan yang kedua. Dapat rumusnya, dan kita akan memasukkan jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan. Kita misalkan 700.000, kemudian 800.000, jumlah penduduk pada tahun N. Lalu selisih tahun yang dicari dengan tahun awal, kita masukkan 4. Selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui 2. Sehingga diperoleh PO-nya yaitu 500 penduduk dasar. Kemudian kita tekan lagi Y untuk melakukan perhitungan. Nah, kita akan masukkan
pada perhitungan yang ketiga, yaitu jumlah penduduk pada tahun N. Kita masukkan angka 3. Jumlah di sini ada rumusnya lagi. Kita masukkan yang pertama jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan. Misalnya 700.000 penduduk. Lalu jumlah penduduk pada tahun awal kita masukkan 600.000. Lalu selisih tahun yang dicari dengan tahun awal misalnya 2. Lalu selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui misalnya 1. Sehingga dihasilkan PO-nya 550 penduduk dalam kata minus. Nah, jika ingin mengakhirinya kita dapat tekan N. Sekian penjalanan program dari kami. Sekian presentasi dari program kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.